BH. Belajar hidup. Oke. Kesannya gimana ya? Jadi hari ini kita bahas apa nih, Pak? Ini mungkin curhat saya. Boleh nggak saya curhat? Boleh. Beberapa hari yang lalu, ya, seminggu kebelakangan lah, saya mewawancarai calon karyawan di kantor. Yeah. Ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan yang paling saya catat adalah apakah mereka punya cita-cita? Cita-cita. Jadi saya tanya, kamu punya cita-cita nggak sih? Setiap kali ditanya mereka terdiam. Agak kebingung gitu ya? Iya, bingung. Apa ya cita-cita saya? Kok anak muda kok ditanya cita-cita kok bingung gitu. Malah balik bertanya. Dan kemudian saya tanya, pernah nggak punya cita-cita? Ada sih Pak, dulu waktu zaman kecil. Ya, kecil. Zaman kecil dulu pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, Polisi. pengen jadi polisi, pengen jadi guru, kan? Tapi sekarang saya tidak lagi punya cita-cita, karena menurut saya hidup itu harus realistis, wah, kan? Yeah. Nah, balik lagi beberapa mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu, saya sempat juga ngobrol-ngobrol dengan anak saya atau anak-anak yang bermain ke sini, ponakan-ponakan saya juga. Saya tanyain ke mereka usia-usia SMP, Belasan ya? ya belasan tahun. Apakah kalian punya cita-cita? Punya. Rata-rata tidak juga. Tidak. Apa ya cita-citanya? Masih bertanya-tanya ya. Menurut Rama, kalau seseorang sudah berhenti bercita-cita, apa yang terjadi? Hidupnya tuh pasti ndak ada tujuan, ndak terarah lah itu. Mau kemana tuh pasti bingung. Jadi ya gitulah. di mana nyangkut di situ dia betul. dia tinggal gitu. Iya. Iya kan? Itu kan sama seperti, mohon maaf ya kalau bahasa saya, sama seperti kita hewan. Kita kan termasuk golongan hewan yang kemudian kita dikasih pikiran, kasih akal, kasih apa gitu. Apa yang membedakan itu kalau kemudian kita tidak lagi punya tujuan? Itu kan salah satu implementasinya adalah ketika menetapkan tujuan untuk apa saya hidup. Ya. Kalau hidup cuma untuk hidup, hewan juga hidup. Itu dia. Iya kan? Kalau hidup hanya untuk hidup, Hewan hewan juga hidup. Iya. Kalau hidup untuk makan, hewan Juga makan. Jadi ya itu tadi saya teman-teman dong kan dalam seminggu-minggu ini. Kalau katakanlah kemarin yang saya wawancara itu sekitar ya 15-20 orang gitu. Iya. Hampir semua Rata-rata. rata-rata mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang begitu sederhana. Iya. Padahal kalau dulu kan selalu ditanyain oleh guru-guru kita, siapa yang punya cita-cita ini? Iya, biasa disuruh tulis katakan, apa ya? semua pakai tulis apa segala macam. Nah, menurut Rama, kenapa anak-anak muda kita sekarang berhenti bercita-cita? Berhenti bercita-cita ya. Ya, Rama kan masih muda nih. Kenapa? Dulu Rama cita-citanya apa dulu? Kalau dulu sih waktu kecil Pak ya. Ya. Itu dulu pegangnya guru. Nah, jadi guru. SPD sampai itu dulu di kotak KP tuh tulis Rama SPD. Oh. Saking mimpinya. Rama SPD. Ya. Tapi udah seiring berjalan kan waktu kan gitu kan. Ngikuti alur lah itu kan. Ya. Tapi sambil mencari lah apa tujuannya sebenarnya kan. Akhirnya ketemulah satu yang sesuai dengan passion lah saat itu. Ya, jadi ketemu passion ternyata bukan itu yang dimauinya. Tidak sesuai dengan apa yang ya, itu hanya sekedar keinginan, impian. Keinginan saja, tapi tidak mesti diwujudkan kan? Ya. Ingin makan kue ini kan cuman ingin. Ya kan? Ya. Tapi kalau bukan kepengen bener gitu, ya kalau orang hamil itu apa namanya? Ngidam. Kalau ngidam itu dia harus diwujudkan. Nah, cita-cita ini ketika orang tidak lagi punya cita-cita, barangkali ada satu hal yang salah dalam dalam pergaulan hidup kita atau dengan pendidikan anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah tangga.
Ini bukan membanding-bandingkan sebetulnya, karena setiap zamannya memang ada masanya, ada masanya. waktunya, Iya. ada gayanya. Ya. Tapi kalau zaman kita kecil-kecil dulu kan orang tua selalu mendorong kita untuk punya cita-cita. Karena mungkin cita-citanya tidak kesampaian, ya kan? Ya. Jadi orang tua mendorong cita-cita kamu harus tinggi, nak. Harus buat cita-cita kamu ini. Kan begitu. Tapi kalau sekarang barangkali orang tua sudah lupa. Iya. Kenapa anak-anak kita tidak punya cita-cita lagi, atau tidak punya tujuan lagi, tidak bercita-cita lagi? Kenapa? Ya mungkin terlena dengan masa muda kali Pak ya. Asik dengan masa muda lalu lupa untuk mempersiapkan masa depan. Nah, kalau saya melihatnya sederhana. Lebih ke Yang pergaulan. pertama barangkali ini pola hidup. Pola hidup. Orang tua kita sekarang ini adalah orang tua yang lebih modern gayanya, style. Mereka sibuk bekerja. Quality time dengan anak kurang. Kalaupun kita bersama-sama di keluarga, pegang HP, Masing-masing megang satu HP. gini ya, ngobrol dengan kawannya atau ngurus pekerjaan, ngurus ngegosip si emak begitu juga, si anak gitu juga kan? Masing-masing. Iya. Sehingga anak tidak didorong untuk bercerita tentang apa yang diinginkan dan tidak dipancing untuk mengeluarkan apa yang keinginannya dan disugesti bahwa jalan yang dibuka oleh orang tua untuk dia itu begitu lapang dan terang benderang. Iya. Jadi orang tua tidak lagi menyalin mimpinya kepada si anak, sehingga anak pun tidak tahu cara bermimpi. Coba ini cerita mimpi. Kau dulu, Allah, tadi malam saya bermimpi. Mimpi ketipa tangga. Apa maknanya tuh? Mau dapat musibah biasanya katanya kan. Kata je lah. Tadi malam mimpi digigit ular. Mau kapan-kapan mau dilamar kan biasanya. Paling tidak cerita tentang dunia-dunia seperti itu kemudian mengalir kepada anak-anak. Mereka maknai mimpi itu sebagai sesuatu yang paling tidak ada harapan juga dalam mimpi itu gitu. Tapi ketika anak sekarang mereka sibuk dengan gadget, sibuk dengan game, sibuk dengan segala macam itu, mereka dunianya udah mencontoh dunia orang lain. Mereka tidak memiliki lagi dunia sendiri. Betul. Kalau dulu zaman kecil-kecil saya ingat kalau pergi ke tengah sawah, duduk ngelamun ngeliat, habis itu datang orang kan, "Woi, apa yang ku lamunkan nih?" Ya kan? Awas sambat kau nanti nih. Sambatan kan? setan ya. Wah, Masukan kan gitu. nanti dah. Masukan kau nanti. Sekarang anak-anak sekarang jarang mereka yang ngelamun. Fokus Nggak ke iya HP. lagi. Fokus ke HP sekarang. Bangun tidur HP. Ini cari pertama tuh HP lah dia. Lagi masuk kamar mandi HP. Nanti lagi makan HP. Pokoknya HP, tak HP. Sehingga mereka tidak punya lagi dunianya sendiri. Iya. Dia menonton kehidupan orang lain, menonton dunia orang lain dan Lupa. dunia dia tidak diekspos dan tidak dieksplor lagi. Nah ini. Jadi menurut saya ketika kita tidak lagi punya mimpi, ini tamat. Sama dengan mati. Kiamat. Iya, kiamat ya. Ya kiamat deh. Kiamat. Kenapa saya sebut kiamat? Apa masa depan yang akan kita miliki? Kalau kita selalu hanya melihat dunia orang luar tanpa membangun dunia kita sendiri. Wah, ini marah nih. Enak. Iya. Rama sekarang memilih untuk masuk ke SMK dan kemudian mengambil jurusan itu karena kata Rama itu passionnya. Rama tentu punya tujuan, kepengennya ini. Tapi sementara itu belum tercapai atau masih dijalani, Rama realistis menjalankan kehidupan yang berbeda tapi tidak meninggalkan apa yang diinginkan. Iya. Masih tetap fokus kepada situ, cuman kalau belum menghasilkan apa-apa ya untuk menunjang itu Lakukanlah maka proses lakukan hal-hal yang lain. yang menuju pada tujuan. Nah itu dia. Tapi anak-anak kita sekarang mohon maaf, dari 20 orang itu saya tanya berapa orang yang kemudian bekerja. Padahal jurusannya mohon maaf ya, jurusannya ada yang sarjana ekonomi, ya kan? Jurusannya ada yang sarjana kimia,
ada sarjana biologi, Sarjana lah sebenarnya. pokok sarjana semua. Terus yang dicari pekerjaannya pekerjaan yang nggak ada nyambung sama sekali. Beda Beda sama Nggak sekali. Saya tanya, kamu kan pintar. Kamu ini sarjana ini loh. Keahlian kamu ini susah dicari. Kenapa kamu mencari pekerjaan seperti ini? Realistis, Pak. Di bidang pekerjaan yang saya harapkan dengan Lowongan. pendidikan saya ini tidak ada lowongan kerjanya. Peluangnya kecil ya. Iya. Jadi saya bekerja di sini. Tapi pekerjaan ini kan pekerjaan yang boleh dikatakan dikerjakan oleh anak-anak taman SMA pun bisa. Iya. Nggak masalah, Pak, yang penting kerja. Terus apa tujuan kamu Kuliah. nanti? Apa tujuannya nanti? Ya, setelah ini nggak tahu lah, Pak, yang penting dijalani aja. Jawab. Sedih nggak mendengar? Iya. Bagi saya sedih. Anak-anak yang pendidikannya tinggi, yang sudah dikasih ilmu tinggi, lalu bicaranya seperti itu. Iya. Kalau saya bilang begini, tidak ada lagi api di matanya. Api itu seperti energi. Semangat. Wah, semangat. Ya, semangat itu yang membuat kita terus bergairah. Nah, itu tadi passion itu. Passion. Membangun passion itu gairah, kita bergairah terus untuk mengejar apa yang kita inginkan. Tapi sementara itu kalau belum tercapai, kita tetap di jalur itu sembari mengerjakan hal-hal lain untuk mendukung apa yang kita inginkan. Iya. Itu oke. Tapi kalau lagi kita tidak lagi punya jalan yang akan kita tuju, lalu kita sibuk dengan hanya mengambil remah-remah sepanjang jalan, Sampai kapan? sampai kapan? Dunia kita tidak ada harapan, dan dunia tanpa cita-cita menurut saya adalah kegelapan. Iya. Ya, bagi saya, misalnya gini, bercita-cita kepengen punya istri yang cantik. Mhm. Punya cita-cita nggak seperti itu? Punya. Punya istri yang solehah, Pasti. pasti. Punya istri yang pokoknya menerima apa adanya. Iya. Iya. Tapi kalau tidak diperjuangkan, Nggak bakalan bisa. nggak bakalan bisa. Memperjuangkannya bagaimana? Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Iya. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Itu tadi contoh sederhananya. Sembari kita melakukan hal-hal lain. Ketika kita sudah bergaul di lingkungan yang baik-baik itu, maka kita akan temukan Yang baik juga. yang baik juga. Makanya orang tua kita mengatakan, ketika kamu bergaul dengan tukang beca, maka kamu akan jadi tukang beca. Ketika kamu bergaul dengan tukang perahu, maka kamu akan menjadi tukang perahu. Ketika kamu bergaul dengan tukang copet, maka kamu akan berorientasi menjadi tukang copet. Yang seperti itu, kenapa? Karena kalau kita tidak punya tujuan, maka kita akan bergaul dengan siapa saja, Iya. tanpa memilah dan memilih agar kita bisa mencapai tujuan kita. Jadi kalau kita misalnya punya cita-cita pengen jadi profesor, maka bergaulah di lingkungan pendidikan. Iya. Orang-orang pintar apa segala macam, maka akan kita temukan jalan yang menuju apa yang kita inginkan tadi. Betul. Jadi bercita-cita menurut saya perlu kita hidupkan lagi. Ya, di lingkungan orang tua, di lingkungan keluarga, kurangilah begini. Kalau di rumah ada namanya quality time bersama keluarga. Iya. Stop HP, taruh HP dulu, masukkan ke dalam lemari, kunci masing-masing. Habis itu seharian kita ngobrol. Kita balik lagi zaman-zaman dulu. Jangan dikuasai oleh teknologi. Dijajah Pak ya. Sekarang. Sebetulnya bukan dijajah, kita menyerahkan diri. Iya. Kalau dijajah tuh ada pemaksaan. Ya, ini kan- Kalau ini kita menceburkan diri di dalam satu dunia, di mana kita hanya dunia melihat Iya. tanpa dilihat. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Kita hanya melihat kehidupan orang melalui Oh. YouTube, melalui apa segala macam gitu. Kita lihat, tapi kita tidak pernah melihat diri kita, apalagi orang-orang di sekitar kita. Dan kadang kita juga membanggakan orang lain, lupa dengan kita ya, Dak. Padahal sebenarnya kita juga berharga ya sebenarnya. Iya, sibuk kita menceritakan orang lain. Si itu, si itu, si itu. Apalagi kalau saya lihat nih kasus-kasus yang lagi tren misalnya ya, semua orang ngobrolin itu. Pertanyaannya, kapan Anda dibicarakan? Iya. Itu juga harus menjadi cita-cita. Kapan Anda menjadi bahan pembicaraan? Nah, pembicaraannya tergantung. Mau negatif, mau positif itu pilihan. Pilihan kita. Makanya ketika kita ingin mendapatkan perhatian, maka
bangunlah cita-cita. Karena hanya dengan punya tujuan, dengan memiliki tujuanlah kita bisa mendapatkan perhatian kembali. Iya. Salah satunya itu tadi, kurangilah melihat yang lain. Mari kita melihat keluarga kita, melihat diri kita, dan bangunlah bersama. Ada yang disebut nanti di edisi yang berikut, bagaimana kita membangun impian bersama, bagaimana membangun impian sendiri, bagaimana membuat cita-cita kita segala macam agar hidup kita terarah. Iya. Punya tujuan lah. Iya, kita punya tujuan lah. Masa nak pergi ke Jakarta naik pesawat sembarangan? Iya. Sesat nanti. Ada cerita teman orang kampung saya pula. Aku udah naik pesawat, ya kan? Nanti sampai di bandara, jemput dia, siap. Naiklah dia pesawat. Begitu turun dari bandara, ditelepon, di mana? Dia bilang, aku masih di jalan. Udahlah, tunggulah dekat sudut itu ya, dekat katakan dekat ATM. Aku nanti jemput. Pergilah kawan nih, sampai di dekat ATM nggak ada. Beda bandara. Kemana dia nih? Habis itu, kau di mana? Ada nih di depan ATM. Aku udah putar-putar depan ATM tuh tak ada, dia bilang. Coba kau tanya sama orang, kau tuh di mana? Rupanya tuh enggak, di balik papan. Yang tujuannya? Pontianak. Salah naik pesawat. Mana ongkos sudah ada lagi. Bukan dekat-dekat. Itu problem. Jadi ketika kita tidak punya tujuan, kita akan nyasar kemana-mana, ongkosnya jadi mahal. Ya. Kita rehat dulu, kita sambung lagi di edisi berikut. BH Belajar hidup.